Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung kembali di materi ketiga periode ke-50 LKP Konsultan Indonesia. Untuk materi kita pada malam hari ini berjudul Review Kontrak Berbasis Kinerja Program Strategis Presiden. Dengan narasumber tetap kita, Pak Dr. Kurniawan Ilyas, yang merupakan seorang PPK berkompetensi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Dokter, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, Pak. Oke, saya buka dulu ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi Malam ini saya coba menyajikan salah satu kontrak, ya, kontrak yang berbasis kinerja. Nah, kontrak yang berbasis kinerja ini pada prinsipnya sebenarnya di sejarahnya itu dari Australia, kemudian meluas sehingga beberapa pakar, beberapa ahli, beberapa pendapat menggeser. Jadi yang tadinya kontrak berbasis kinerja ini berbasis tentang rantai pasok, supply chain management, tentang rantai pasok pasar atau rantai pasok barang atau jasa, sekarang ini geser ke pengadaan jasa konstruksi. Nah, namun setelah melihat, ya, setelah kita dalami, kontrak berbasis kinerja ini sebenarnya juga tepat untuk program strategis presiden, dalam hal ini pemerintah pusat, atau termasuk juga pemerintah dalam hal ini yang diturunkan ke daerah. Jadi kan, jadi ada program-program pemerintah yang diturunkan ke daerah sehingga bisa kita terapkanlah mode itu gitu. Jadi ini yang menjadi catatan. Oke. Kita membahas dasar hukumnya, yang kedua variabel indikator kontrak berbasis kinerja, dan kriteria program strategis presiden. Jadi eh, kita sudah lihat, kita sudah selama 5 bulan terakhir, 5 bulan ya, 5 bulan terakhir ini banyak program-program strategis presiden yang turun di daerah. Yang salah satunya, bukan salah satunya, yang saya ketahui ada dua. Pertama, pekerjaan konstruksi rancang bangun untuk rumah sakit tipe C. Yang kedua, makan bergizi gratis. Jadi itu yang lebih menjadi perhatian publik itu sendiri, perhatian masyarakat, termasuk juga target Bapak Presiden untuk mencapai program nasional tersebut di daerah. Nah, dasar hukumnya sebenarnya kita bisa lihat di Perpres ya. Jadi di Perpres itu ada namanya kontrak berbasis kinerja, Perpres 646 2025 tentang perubahan kedua atas Presiden Perpres 16 tahun 2018 sendiri. Jadi sungguhnya kontrak berbasis kinerja itu sudah ada di Peraturan Presiden terbaru 46 2025 gitu sendiri. Ya. Yang kedua, ada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor 2 tahun 2025 juga tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia dengan penunjukan langsung dalam, ya, bukan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah. Jadi ada program prioritas pemerintah. Program prioritas pemerintah ini bisa dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan bisa diturunkan di pemerintah daerah sendiri. Apa saja? Ya, salah satunya program prioritasnya
bantuan pemerintah atau bantuan presiden berdasarkan arahan presiden. Ini peraturan yang terbaru sehingga metodenya dapat melalui penunjukan langsung ya dengan penentuan kontrak. Kita bisa melihat penentuan kontrak di berbasis kinerja itu sendiri ya. Jadi itu rujukan atau pedoman untuk melaksanakan kontrak berbasis kinerja. Nah, tadi pertanyaan kemudian, apa itu kontrak berbasis kinerja ya? Jadi kita harus lihat dulu ya, kontrak berbasis kinerja ini adalah kontrak yang menitik beratkan terhadap tingkat pelayanan tertentu. Yang kedua, ya, satu kesatuan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta terima dan penganggaran. Nah, ini kalau kita lihat ya, program presiden salah satunya adalah peningkatan infrastruktur, yaitu pemeliharaan jalan. Jadi pemeliharaan jalan-jalan nasional juga ini yang diterapkan oleh Kementerian PUPR. Namun hal ini juga bisa kita laksanakan di daerah. Kalau satu kesatuan perencanaan, persiapan dan lain-lain. Jika itu program tersebut turun dari daerah, entah sumbernya dari DAK dan alokasi khusus, atau sumber lain, dana transfer, atau sumber bantuan atau bantuan presiden atau bantuan pemerintah. Variabelnya, jadi harus ada variabel. Ini. Pertama, variabel efisien. Jika variabelnya efisien, sudah pasti ya. Kalau variabel kan kalau dibicara statistik, itu kita kenal tentang karakteristik sebuah objek gitu. Jika variabelnya efisien, jadi kita harus menentukan variabel ini efisien atau tidak. Jika variabelnya efisien, pasti indikatornya tepat biaya. Jadi efisiennya tepat biaya. Yang kedua, kalau variabelnya efektif, indikatornya pasti tepat waktu. Digunakan waktu semaksimal mungkin dengan baik. Jika variabelnya akuntabel, pasti tepat mutu. Jika variabelnya transparan, indikatornya tepat jumlah. Jika variabelnya bersaing ya, untuk artinya harganya, penyediaannya, berarti tepat penyediaannya. Itu hubungan antara variabel dan indikator. Nah, untuk itu kita bisa lihat bahwa dari penjelasan tersebut jenis pekerjaan apa saja. Nah, ini jenis pekerjaan jalan atau preservasi ya. Preservasi itu pemeliharaan, peningkatan, perawatan, atau pelestarian bendungan. Ataupun juga makan bergizi gratis. Nah, makan bergizi gratis kita ketahui ya, sekarang sudah menyebar seluruh daerah-daerah. Satuan pelayanan gizi gratis itu sendiri. Ya, di mana kelompok UMKM, usaha mikro, kecil, dan koperasi sangat berperan di dalamnya untuk menjadi mitra dari Badan Gizi Nasional sendiri. Jadi makanan bergizi gratis itu salah satu program prioritas dari Presiden. Ya memang harus menjadi pikiran, menjadi target supaya bisa terlayani itu sendiri ya. Jadi di manakah kita melihatnya itu? Kalau dia program presiden, oke, kita masuk ini. Ada kriteria sebenarnya kalau kita bicara kriteria gitu, program strategis presiden ya. Tentunya kalau ingin melihat sebuah program pemerintah ya, pemerintah itu berarti pemerintah pusat, itu kan di RPJMN. RPJMN ini kan 5 tahun ya, 2025 2029 ya. Jadi itu RPJMN. Nah, kalau di daerah sisa ditambah saja D ya, RPJM D. Ini dari penyelarasan dari RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang di waktunya 20 tahun, kalau berharmonisasi dengan RPJPD yang sama juga ya.
Kalau RPJMN atau RPJMD, RPJMN dan RPJMD itu sendiri dia masa keberlakuannya itu 5 tahun. Ya berarti di masa kepemimpinan nasional sendiri. Hal yang sama juga di RKP, rencana kerja pemerintah. Kalau di daerah kita tahu ya bahwa dia RKPD. Nah, itu. Jadi turunan dari RKPD ini atau RKP ini pasti dari perasaan dari rumah besarnya yaitu RPJMN. RPJMN. Kalau di daerah, kalau RPJMD, ya RPJMD berarti turunannya yaitu RKPD. Yang sumbernya RPJMD, ya RPJMD itu kan dari Renstra, Rencana Strategis 5 tahun, yang disusun oleh SKPD, sama halnya juga di Renstra RPJMD, yang disusun oleh Kementerian Lembaga. Jadi, hal yang sama juga di RKP. RKP itu berdasarkan renja KL ya, Kementerian Lembaga, ya renjanya masing-masing kan punya renja, atau di daerah yaitu RKPD yaitu renja masing-masing dinas untuk 1 tahun anggaran sendiri. Jadi kita lihat bahwa yang mana program strategis Presiden yang bisa menurun ke daerah. Pertama ya tadi ya kita bisa lihat ya ini kalau kita lihat di Perpres ini pengaturan di Perpres. Ya, ini pengaturan di Perpres, ideologi, swasembada pangan, infrastruktur, ya, sumber daya manusia berkualitas. Nah, sumber daya manusia berkualitas salah satunya adalah makan bergizi gratis ya, meningkatkan sumber daya manusia. Jadi itu di RPJMN itu sendiri. Lalu turunlah untuk masa 1 tahun di masing-masing kementerian lembaga termasuk daerah. Ya, dalam menyusun RPJMD harus sesuai dengan RPJMN, harus selaras. Gitu. Jadi akan ditolak, akan tidak sesuai dan cacat apabila penyusunan RPJMD yang masing-masing daerah sudah terpilih ini kepala daerahnya tidak sesuai, tidak selaras dengan RPJMN, termasuk juga RPJPN sendiri dan RKP sendiri. Ya, jadi kita lihat ya memperkokoh ya ideologi dan lain-lainnya, infrastruktur, SDM, ya, penyelarasan dan lain-lainnya. Jadi RKP. Nah, ada baseline kontrak berbasis kinerja. Baseline-nya tadi, ya, menurut peraturan LKPP 2/2025, ada program prioritas pemerintah. Baseline-nya ya. Yang selanjutnya adalah bantuan pemerintah. Yang ketiga adalah bantuan presiden. Metode pemilihannya dengan penunjukan langsung, menunjuk siapa yang bisa melaksanakan. Salah satunya tadi kita bisa bermitra kepada UMKM. Ya. Nah, dari ketiga baseline kontrak berbasis kinerja, tentu harus ada persyaratannya sebelum kita nyatakan ini program presiden. Iya benar. Kalau kita lihat di RKP, RPJMD, dan kalau kita susun juga RKPD sudah selaras tidak dengan RKP nasional dan RPJMN. Itu di pasal kita muncul RPJMD. Sehingga ketika kita ingin menetapkan kontrak berbasis kinerja sudah pasti ya, ini kita lihat ini. Oh, ada program prioritas presiden. Ya yang mana ya? Ya semua ini. Ini berdasarkan RKP 1 tahun dan berdasarkan RPJMN untuk 5 tahun. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu program, misalnya program strategis lah, prioritas presiden. Nah, salah satunya ya nanti kalau kita ingin menerapkan ya penunjukan langsung taruhlah begitu dengan kontrak berbasis kinerja, ya bisa kita kontrak selama 3 tahun, 4 tahun, ya tanpa kontrak lagi, sisa lakukan pembaharuan. Kita bisa ya jadi pemerintah daerah ya
kementerian atau lembaga ya melakukan konfirmasi ke sekretariat. Konfirmasi apakah program-program yang turun tersebut di daerah taruhlah ataupun yang dilaksanakan oleh kementerian merupakan program strategis yang menjadi prioritas pemerintah ya. Prioritas ini ya. Ini kan kelihatan nih. Ini kelihatan ini. Prioritas 1, 2, 3, 4. Kalau di RKP 8. Kalau di RPJMN dia 4. Gitu. Jadi tentu kita kepala daerah yang mau bersuratlah ke sekretariat ini. Ada tidak risalah atau memorandum atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah program presiden. Ya, tentu kita keterbatasan untuk melihat RKA, ya, RKA KL ya, RKA KL. Nah, RKA KL ini Kementerian Lembaga ini kan kita memiliki keterbatasan. Nah, tentu bisa kita lakukan koordinasi kementerian lembaga atau kita menyurat ke sekretariat negara untuk meminta ada tidak risalah program presiden sehingga kita melakukan penunjukan langsung. Bahkan kita bisa berkontrak ya lebih dari 1 tahun. Kalau dalam hal program presiden kita tuangkan dalam bentuk APBD, postur anggaran dan masuk di APBD sudah pasti kewajiban dari pemerintah daerah, kepala daerah ya minta ini dokumen-dokumen ini. Ada tidak pada saat rapat terbatas, pada saat pembahasan arahan dan lain-lain itu, program pemerintah ini bisa kita terjemahkan dalam APBD. Sehingga kita melakukan penunjukan langsung yang melalui pasca kualifikasi. Itu syarat ketika kita ingin menjalankan program presiden, program strategis presiden, masuk di dalam APBD daerah itu sendiri ya sehingga kita bisa melakukan penunjukan langsung. Nah, ada persyaratan teknis yaitu ya untuk pemenuhan target nasional. Jadi kementerian lembaga ini ya kementerian atau lembaga yang ada di pusat ini tentu tidak cukup juga untuk menyelesaikan target-target ini sesuai targetnya nanti sesuai ada di slide berikutnya untuk mencapai target-target program strategis presiden. Ya. Sehingga akan turunlah ke daerah, ke pemerintah daerah, ya, yaitu kabupaten, kota atau provinsi. Turun ke daerah. Untuk memastikan bahwa ini kita tunjuk langsung lah, ini program strategis, program prioritas nasional. Kami APBD-kan, kami jabarkan dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan, maka kita harus meminta risalah rapat, memorandum atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh sekretariat negara. Jika ingin kita melakukan penunjukan langsung dengan kontrak, misalnya kontrak berbasis kinerja, ini berbasis kinerja. Persyaratannya, persyaratan teknis ya pemenuhan. Yang kedua berkelanjutan, jadi tidak 1 tahun anggaran. Yang ketiga, waktu pelaksanaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. Jadi taruhlah presiden ketika ada sebuah bencana, ada sebuah yang membutuhkan sekaligus campur tangan intervensi pemerintah, kita bisa tunjuk langsung. Apabila ada yang harus segera diselesaikan, tidak boleh ditunda. Tapi dengan catatan paling tidak harus di backup dengan setidak-tidaknya risalahnya, memorandumnya dan lain-lain sendiri. Dengan kata lain, ya pemenuhan target prioritas nasional ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi termasuk juga kalau kita ingin sampaikan misalnya kami untuk melaksanakan pemulihan untuk daerah ya dalam anggarannya untuk pemulihan untuk dalam rangka misalnya pemenuhan target termasuk juga keberlanjutan kebutuhan selanjutnya harus segera dilaksanakan tidak dapat ditunda maka kita minta dokumen ini di sekretariat konfirmasi oh ya benar ya bantuan presiden misalnya
5 juta, Pemda tambah 2 juta. Boleh. Ya, kita berbasis kinerja. Siapa yang kita akan tunjuk dengan kinerja yang baik. Sehingga program strategis atau target prioritas nasional itu bisa tercapai itu sendiri. Jadi begitu konsepnya gitu. Jadi itu begitu konsepnya. Baik, kita lihat. Nah, ini tadi ya kelihatan bahwa ini ada di LKP dan RPJMN yang sendiri. Ya, tentang target 2025, taruhlah ya berdasarkan LKP 2005, 2000 ini 29 ya dan lain-lain. Ini prioritas nasional 1, 2, ya ini 2 ini. 2, 3, 2 ya masih 2. Sayang gitu, rumah tangga dan sanitasi. Nah, dalam menyusun juga RPG apa RPJD itu sendiri dan RKP ya harus berselaras dengan ini. Prioritas PDB atau dan lain-lain ya. Berselaras. Jadi dari sini kita bisa jabarkan bahwa ternyata ya berdasarkan tadi oh ternyata program prioritas nasional tersebut ada di RKP ya. RKP ini di dalam bentuk peraturan peraturan Bappenas ya. Rencana kerja pemerintah untuk 2025 misalnya. Ternyata ada RKP. Kita bisa lihat lagi RKA-nya sehingga untuk di daerah pemerintah daerah yang tadinya ya saya kasih ilustrasi bantuannya presiden ya, atau pemerintah 5 juta kita bisa ditambah 1 juta gitu. Dengan cara berbasis kinerja, dia bisa pulihkan, misalnya kalau ada kondisi yang memang harus diselesaikan juga oleh pemerintah daerah. Ya. Dan cara apa? Menunjuk langsung penyediaannya. Dia pas kualifikasi, dia yang kontraknya apa? Berdasarkan kinerja. Dia capek tidak kerja, bisa tidak dia memberikan yang disebutkan di sebelah tadi. Gitu. Sesuai dengan ini, sesuai dengan variability atau kriteria. Harus terpenuhi variabelnya. Variabel dengan indikator. Kalau efisien pasti harus tepat waktu ini. Kita harus lihat. Kalau efektif harus kalau efisien tepat biaya, kalau efektif tepat waktu. Akuntabel tepat mutu, transparan tepat jumlah, bersaing ada tepat penyedia. Artinya bersaing ini bukan berarti tadi penunjukan langsung, tapi kita harus memilih penyedia yang mampu, yang terdekat, yang punya kemampuan, yang punya modal, yang punya pengalaman mengerjakan sesuatu. Itu namanya bersaing. Artinya bersaing penyedia harus memang sebelum-sebelumnya itu sebelum dipilih dia sudah memiliki kinerja yang baik. Itu persaingan gitu. Jadi dipilih dengan tepat waktu. Jadi antara variabel dan indikator harus berselaras atau bertautan gitu. Ya, itu yang menjadi jika kita ingin kontrak berbasis kinerja, ya dengan penuhi tadi variabel indikatornya, dengan dokumen ya, dokumen persyaratan risalahnya dan lain-lain, metodenya penunjukan langsung, persyaratan teknisnya ya harus kita penuhi, paling tidak dalam menyusun misalnya taruhlah kita menyusun KK atau spesifikasi, kita sudah punya ancang-ancang bahwa peran kita untuk pemenuhan target nasional atau berkelanjutan atau memang ada sebuah pekerjaan yang harus segera dilaksanakan atau tidak dapat ditunda, kita harus jelaskan ketika kita menyusun KK sehingga kita bisa pastikan bahwa ini kontrak ini berbasis kinerja dalam rangka pemenuhan program strategis nasional sendiri.
Salah satunya gini, makanan bergizi gratis. Kalau kinerjanya tepat mutu, kinerjanya tepat jumlah, ya termasuk juga kinerjanya tepat penyedia dalam arti penyedia tersebut. Biaya juga, ya biayanya sekarang 10.000. Waktunya juga tidak terlambat dalam hal penyajian makan bergizi gratis. MBG ini itu berarti tepat kita melanjutkan pekerjaannya itu ya kalau kinerjanya ya dia bisa berlangsung lama gitu, bisa berlangsung lama. Kalau di pekerjaan konstruksi dia bisa pemeliharaan sampai 3 tahun 4 tahun, atau preservasi di mana jalan itu jalan provinsi atau jalan kabupaten ya. Untuk mengurangi proses tender dengan harga yang tetap misalnya kita kontrak saja berbasis kinerja gitu. Itu penjelasan terhadap kontrak berbasis kinerja. Saya serahkan kepada Daniel. Baik, Pak. Terima kasih pemaparannya, Pak Dr. Kurniawan Ilyas, untuk materi kita pada malam hari ini mengenai review kontrak berbasis kinerja program strategis Presiden. Mungkin untuk Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau berdiskusi langsung dengan Pak Dokter, dipersilakan bisa raise hand ataupun langsung open mic-nya, atau bisa bertanya melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ya, Izin silakan Pak, Bu Nurima. Ya, silakan Bu. iya. Mohon maaf ya Pak, sampai malam ini masih off cam. Ayo, siap. Yang ingin saya tanyakan adalah keterkaitan tadi untuk program strategis presiden ini kan metodenya tadi penunjukan langsung ya Pak ya. Kalau seandainya bisa nggak Pak mm, pemilihan metodenya itu menggunakan yang lain, misalkan pakai e-katalog mini kompetisi gitu. Eh, Sebenarnya pengaplikasiannya itu contohnya misalkan ada program strategis RTLH, pemberian bantuan rumah layak huni. Nah, kalau metodenya menggunakan selain yang tadi dijelaskan, apakah bisa, Pak? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Tadi pertanyaan yang bagus ya tentang program RTH dengan katalog ya. Jadi Betul, Pak. penunjukan langsung juga, ya penunjukan langsung juga itu kan salah satu metode melalui fasilitasi SPSE. Iya. Hmm. Kalau katalog melalui fasilitasi manajemen ENAPROK, ya katalog. Jadi ada dua fasilitas yang berbeda nih. Jadi di SPSE ada penunjukan langsung, ya, menunjuk penyedianya ya, dengan mengatur kapan dokumennya, kapan pemasukan persyaratan teknisnya, termasuk juga harga yang dinegosiasikan dan kualifikasi teknis. Yang selanjutnya tadi ada program RTH ya, itu Iya, program RTLH, kementerian ini. Pak. Heeh. Pembangunan rumah layak huni. Nah, Ya, jadi kan itu bantuan sistemnya kan bantuan pemerintah ya kepada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni lagi seperti itu dengan mekanisme bantuan ya. tersebut kayak gitu. Nah, itu bantuan itu kita lihat kalau PPK-nya, kalau KPA-nya dari Jakarta, mereka yang Iya. proses. Oh, Ya. Kalau dia dana transfer pusat ke daerah, tentu seperti DAK, ya, DAK itu seperti DAK, sudah pasti prosesnya di daerah. Nah, sekarang tinggal minta dokumen saja. Apakah ini arahan atau bantuan strategis pemerintah atau tidak? Kalau dia sebutkan di seknek itu iya, sudah tunjuk langsung oh, mekanismenya.
Karena di peraturan LKPP nomor 2 2005 demikian. Hmm. Itu juga tuh. Berdasarkan aturan LKPP tersebut ya Pak ya. Jadi Iya, bisa kalau memang ada tadi yang Bapak sampaikan notulen dari langsung dari presidennya, berarti itu bisa menggunakan penunjukan langsung seperti itu ya Pak. iya. Oh ya, baik-baik. Yes. Apalagi dia harus segera untuk kepentingan umum, Hmm. proses yang lain juga memerlukan waktu yang lama. Oh Nggak apa-apa. ya, Lakukan ya. sepanjang ada surat dari ke Sekretariat Negara, Oh ya, baik. gitu. Itu surat itu cuma konfirmasi benar sih ini program strategis, benar ini arahan Presiden, bantuan Pak Presiden, apa apa. Iya. Tapi Karena kalaupun misalkan Pak izin eh, metodenya tidak menggunakan penunjukan langsung, misalkan PPK-nya masih memungkinkan untuk menggunakan sistem pemilihan gitu walaupun pemilihan di katalog gitu kan, dengan sistem pemilihan mini kompetisi atau misalkan yang tender gitu, nggak apa-apa ya Pak ya? Atau memang harus wajib harus menggunakan penunjukan langsung? Masih bisa ada opsional nggak Pak? Izin Pak, suaranya masih Masih termute, Pak. iya termute Pak. ya, jadi ada satu syarat yang harus dipenuhi itu ketika kita ingin mengatakan ini bahwa ini penunjukan langsung, ya saya Iya, share ya. Jadi ini aturannya, iya, ya saya share dulu ya. Oke, jadi ini sudah didefinisikan malah iya. ini yang tercantum dalam RPJMD, RPJMN dan RKP, Oh, iya baik. ya, yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu. Atau bantuan pemerintah yang tidak masuk bansos yang diberikan kepada seseorang, kelompok atau lembaga. Atau bantuan presiden, bantuan langsung. Selanjutnya, selanjutnya, ini kan mengatur ya dengan metode pendidikan langsung. Nah, Iya. program dan bantuan ini harus berdasarkan arahan presiden. Oh iya. Ada Yaitu, memonya ya Pak atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa itu ya, adalah arahan betul. presiden. Nah, risalah itu memuat arahan. Ya, Baik. Menteri atau kepala lembaga selaku PA punya wewenang PL gitu. Oh, Dalam arahan yang disebutkan dalam ini tidak memuat metode pemilihan, menteri dapat melakukannya. Jadi dalam oh, arahan presiden, memonya, iya, dokumen lain, dia disebutkan EPL atau tidak, penyimpanan atau tidak. iya, Menteri atau lembaga selaku PA tinggal membuat surat dokumen tertulis bahwa program iya. tersebut ada arahan presiden dan menyampaikan ke Sekretariat Negara dan Oh iya baik. menyampaikan analisis gitu kepada Sekretariat Negara, kepada Sekretariat Negara. Ya menteri Oh iya. atau kepala lembaga atau apa ya. Analisis tersebut ya bahwa kita tidak bisa PL atau kita bisa PL. Wah, Oh segera iya. gitu. Oke, baik, baik. Nah, pendidikan langsung kepada proses memenuhi syarat. Ya, jadi yang mampu tuh, yang saya bilang tadi mampu memenuhi syarat BUMN, BUMD, wadah swasta, perusahaan dan lain-lain. Nah, ini tahapannya, undangan, pemberian kejelasan. Nah, ini kalau di SPC ini, SPC cuma waktunya paling lama 4 hari atau 7 Oh hari. iya. Sudah dapat penyediaannya. Jadi itu ketentuannya. Jadi prinsipnya sisa PA menyelesaikan tahapannya. Jadi tahapannya ini jika pertimbangannya untuk mengatasi stagnan pemerintah, Cemas. ya boleh dilakukan tahapan itu. Tinggal langsung. Oh Ketika, iya. tapi harus melalui ya, lagi-lagi ya APIP.
melakukan pendampingan probability audit dalam proses pemilihan. Iya, Ya, dalam rangka betul. pendampingan Biasa kontrak. kalau izin Pak, kalau kalau proyek strategis nasional atau proyek strategis daerah biasanya memang Apipnya melakukan probity audit sih Pak selama setahun gitu. Dari mulai perencanaan sampai serah terima itu. Oh ya, bagus itu Ya, kalau. sudah ada mandatnya itu Pak, seperti itu. Jadi, tapi ya, Hmm, nah di sini terima kasih sekali Pak Dokter udah menyampaikan berdasarkan aturan ini bahwa ditegaskan kembali bahwa peran kami yang memang juga harus melakukan itu gitu. Makasih Pak. ya, APB ini melakukan pendampingan di proses pemilihan, ya kan, pengendalian kontrak, tanpa menghilangkan, tanpa memindahkan tanggung jawab ke PA, PPK dan KPA. Ya, jadi dia Iya, probability audit ya. Tapi kan kalau iya, salah probability audit kan sudah ada aturannya kan, iya sudah ada di dan harus SPP. dilakukan pada saat kegiatan berlangsung. Ya, jika ada konflik perhatian masyarakat, kan itu syarat dia Iya, lakukan probability. iya. Proyek strategis. Kalau strategis, konflik kepentingan misalnya. Itu. Jadi itu tentang eh, lewat SPC ya. Jadi bukan lewat katalog ya, lewat SPC. Oh iya, iya. Nah, artinya kan ada dua kamar yang saya jelaskan tadi kemarin, fasilitas Iya, SPC dengan katalog e-katalog. Inaprok itu sendiri. Itu penjelasannya. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Baik. Eh, Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dengan pemateri kita pada malam hari ini? Silakan Bapak Ibu. Bisa langsung open mic atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Eh, Jadi Bagaimana Pak? begitu penjelasannya ya. Jadi tentang proses strategis yang ada di daerah atau yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga. Em, tadi ya, nanti kita belajar EA, Artificial Intelligence ya, tentang audit ya. Bagus ya. Jadi materi bulan depan ada EA, saya kasih prompt untuk audit atau review lah. Di periode 51 Kak, Pak? Iya, Iya. periode 51. Tapi Eh, nanti pakai saya pakai banyak tools, tapi yang pasti saya pakai DeepSeek ya. Yang gratis lengkap DeepSeek. Nanti kita belajar Ya, Pak. prompt-promptnya. Supaya memudahkan pemeriksaan kan. Oh, betul. Zaman sekarang harus menggunakan teknologi supaya supaya cepat. Iya, supaya cepat, mudah. Ya. Oke, ini periode Izin Pak, berikutnya. ada yang mau ditanya lagi. Iya. Keterkaitan tadi kan saya lupa menanyakan untuk proses kan tadi memang sudah disampaikan di dalam aturan. Namun yang masih mau saya tanyakan itu ada batasan maksimal nilai nggak? Misalkan Pak, contohnya bantuan pemerintahnya itu lebih besar dari misalkan nilainya besar sampai di atas puluhan miliar gitu. Apakah metodenya memang masih mengacu ke peraturan yang tadi atau ada aturan lain yang mengatur keterkaitan keterbatasan nilai tersebut? Atau memang boleh gitu? Ya, prinsipnya boleh saja, boleh ya. Oh Nah, iya baik, dipenuhi pro strategis. Jadi dia tidak mengikat masalah nilai. nilai nilai uang. Dia mengikat Oh masalah apakah arahan presiden, program strategis presiden, termasuk baik bantuan baik. presiden, bantuan pemerintah. Terus ini Baik, tidak terikat dengan jumlah pagu jumlah anggaran nilai. atau pagu pekerjaan. Oh ya, baik-baik. Terima kasih Pak, sudah cukup jelas Pak. Kasih. baik. Mungkin itulah beberapa pertanyaan dan jawaban dari Pak Kurniawan Ilyas. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita, Pak Dr. Kurniawan Ilyas, dan juga peserta yang telah bergabung hingga malam hari ini.
di periode ke-50 3 materi. Mungkin saya cukupkan untuk periode ke-50 ini, dan kita akan kembali lagi di bulan depan dengan materi-materi yang baru. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Untuk materi sertifikatnya sudah bisa di-download, Bu. Silakan. Ya, kasih Pak.